Ya baik sahabat oleh sang jawara UTBK, setelah tadi kita sama-sama simak pembahasan TO10 untuk kemampuan membaca dan menulis, kita akan masuk ke bagian pengetahuan dan pemahaman umum. Di sini 12 soal ya akan berkaitan dengan materi seputar kebahasaan dari pemahaman tentang huruf, kata, sampai ke wacana. Nah, untuk soal nomor 41 sampai 45 ini, tipenya hampir mirip dengan soal kemampuan membaca. Nah, hanya nanti kita lihat bagaimana tipe soal yang muncul untuk soal bagian ini. Nah, di soal yang pertama berkaitan dengan penulisan kata. Nah, berbicara tentang penulisan kata, itu artinya kita harus melihat ya bagian-bagian penulisan kata itu sendiri, baik penulisannya harus kapital atau tidak, dimiringkan atau tidak, harus mendapatkan penyesuaian serapan atau tidak. Nah, itu harus diperhatikan baik-baik. Nah, ini ada beberapa soal yang dikaitkan dengan opsi jawaban. Ya, yang diwarnai itu untuk mempermudah nanti kita untuk melihat bagian kedua, kemudian keempat, keenam, ke-11, dan ke-12. Nah, ini adalah kata-kata yang ditandai bahwa ini menjadi sorotan jawaban. Nah, untuk melihat penulisan kata yang salah pada konteks ini, nah, sebelum kita melihat opsi E, kita lihat satu persatu dari bagian A, nomor 2. Nah, kita lihat penulisannya diteliti penulisan huruf kapitalnya dan non kapitalnya tepat di awal kalimat, kemudian tidak ada kata yang harus dikapitalkan, kemudian tanda bacanya juga tepat. Tapi sekali lagi yang dilihat hanya kata saja. Kemudian yang kedua juga sama. Penulisannya untuk angka karena ini berupa jumlah, maka 2-nya jangan dihitung karena jumlah huruf. Jumlah kata, maaf. Tapi dilihat karena dia adalah jumlah. Jadi 2 kilo ditulis 2. Kemudian yang berikutnya, nah, penulisan konjungsi tepat. Sama seperti nomor 2, ada penulisan angka juga tepat. Di nomor 11 juga sama. Tidak harus ada yang dikapitalkan dan 3-4 liter karena dirinci maka harus menggunakan angka. Kenapa? Karena rincian. Berikutnya terakhir yang 12. Kenapa salah? Dari penggunaan huruf tulisan benar. Nah, tapi dari huruf kata serapan yang kurang tepat. Harusnya komoditas. Yang lebih tepatnya di sini komoditi harusnya diubah ya. Karena boleh dicek di kamus ketika melihat konteks arti dari komoditi atau komoditas mana yang lebih tepat penggunaannya. Seperti itu. Jadi untuk penulisan kata fokuskan ke penulisan, ke bentuk serapan, ya, dan ke pemakaian apakah perlu dimiringkan atau tidak, seperti itu. Nah, berikutnya adalah gagasan utama kalimat kedua. Nah, ketika berbicara tentang gagasan utama, berarti ini udah spesifik sekali ya. Jadi, silahkan poin pentingnya adalah mencari subjek dan predikat. Yang inti tidak boleh ada perluasan dan O untuk kalimat transitif jika ada. Dan keterangan abaikan saja karena tidak penting. Nah, jawabannya untuk soal ini subjeknya adalah biaya operasional dan predikatnya adalah tidak besar. Meskipun memang untuk inti kalimat, kan ini yang ditanya gagasan utama, berarti maknanya harus tetap dipertahankan. Ketika bertanya inti kalimat, terkadang untuk modalitas seperti halnya kata tidak, akan, ingin, atau apapun kata yang berada di kalimat inti biasanya dihilangkan. Tapi ini karena berkaitan dengan gagasan utama, berarti kita harus tetap mempertahankan maknanya. Karena di jawaban ini yang ada biaya operasional hanya di B dan D. Jadi tinggal dilihat aja mana yang memang spesifik jawabannya mengarah ke inti. Ketika B kita lihat masih ada konjungsi, jadi kurang tepat. Di jawaban yang tepat adalah yang ya betul, jawabannya adalah yang D. Jadi untuk soal-soal seperti ini seharusnya
ya harus lebih cermat dan teliti lagi, karena yang harus kita butuhkan di soal-soal seperti ini adalah menentukan inti, dan inti itu yang lebih didahulukan adalah subjek dan predikat, seperti itu. Ya, berikutnya adalah soal yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan sesuai dengan isi bacaan. Kecuali, ini juga sebenarnya soal yang selalu diulang-ulang. Nah, diperhatikan secara saksama mana yang tidak mengarah ke jawaban. Nah, ini bonus sebenarnya, asal kita teliti, dan jawaban yang tidak didapatkan atau tidak sesuai dengan konteks dari paragraf tersebut adalah yang B. Karena nelayan beralih mencari lobster karena hasil tangkapannya lebih banyak daripada ikan, itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam teks ini. Jadi untuk pertanyaan 5W plus 1H harus dilihat secara saksama dan dahulukan kata-kata yang unik, seperti halnya penulisan angka, penulisan huruf kapital, atau kata-kata yang sering diulang-ulang, seperti halnya kata di sini yang sering diulangi memang lobster. Jadi ya kita lebih dahulukan ke kata unik yang penulisan angka, seperti itu. Nah, untuk berikutnya adalah penggunaan kalimat yang tidak efektif dalam kalimat ini. Nah, bisa diperhatikan baik-baik. Untuk yang diwarnai adalah pilihan opsi dari 3, 4, 5, 10, dan 11. Nah, di sini jawaban yang tidak efektif dengan tadi mendahulukan subjek predikat dan kehematan kata. Nah, yang salah di sini adalah kalimat yang A. Kenapa? Untuk kalimat kata A positifnya sudah tepat. Muslimin, koma, nelayan pantai pasir, koma, mengatakan. Nah, itu udah A positif. Tapi kesalahan di sini ketika kita memperhatikan objek, nah maka kita akan melihat adanya predikat yang berbarengan. Di sini ada berlangsung pada, mengatakan bahwa masa panen lobster berlangsung pada saat gelombang laut tinggi, menyebabkan. Nah, ada kata berlangsung, ada kata menyebabkan dalam satu kalimat. Nah, konteks ketika masih dia dalam ranah satu klausa, maka dua klausa tidak boleh ada dua predikat. Contohnya seperti ini. Saya makan membaca. Nah, itu harus dipisahkan. Apakah saya makan dan membaca? Apakah saya makan sambil membaca, ataukah saya makan titik koma membaca, ataukah yang lainnya. Jadi untuk kesesuaiannya, jadikan salah satunya itu boleh pembatas tanda baca, boleh dijadikan preposisi, atau juga boleh dijadikan klausa bawahan dengan memakaikan konjungsi untuk kalimat bertingkat. Tapi boleh juga dijadikan sebagai kedudukan yang sama ketika menggunakan konjungsi secara setara, maaf. Nah, jadi kalimat ini di objeknya terdiri dari SPK, kemudian ada P lagi, kemudian ada S, ada P lagi. Jadi ini over P, lebih dari predikatnya lebih, dan tidak ada pembatas apapun, seperti halnya rincian. Tadi sudah disebutkan saya membaca, menulis. Nah, itu tidak tepat. Nah, seperti itu. Jadi dianjurkan atau bakunya dalam struktur kalimat itu adalah subjek, predikat. Itu idealnya ketika predikatnya ada dua atau subjeknya ada dua, maka harus dipisahkan. Yang tadi boleh menggunakan konjungsi, boleh menggunakan tanda baca, ataupun boleh disisipi preposisi jika dia menyatakan keterangan dari kalimat tersebut. Seperti itu. Jadi yang lebih tepatnya adalah seperti itu, diubah yang menyebabkannya menjadi sehingga. Jadi jelas bahwa mengatakan bahwa panen lobster berlangsung pada saat gelombang laut tinggi, sehingga jangan menyebabkan, karena menyebabkan itu imbuhannya me kan. Kita tahu bahwa me itu adalah imbuhan untuk predikat aktif, yang ada pasifnya adalah disebabkan, diakibatkan, mengakibatkan. Nah, ini harus diganti dengan konjungsi, sehingga ideal kalimatnya adalah seperti yang tertera di layar. Nah, berikutnya adalah penggunaan kata berimbuhan, atau nama lainnya adalah afiksasi atau bentukan kata. Tapi yang salah gitu ya. Nah, tadi ada di poin-poin yang sudah diwarnai 1, 4, 7, 8, dan 9. Nah, kita cermati kira-kira di antara 1, 4, 7, 8, dan 9. Nah, kata apa yang kurang tepat di dalam konteks kalimat ini? Nah, kita perhatikan secara seksama kalimatnya.
Ya, yang kurang tepat di sini adalah penggunaan kata dihargakan. Ketika dia ada nominal uang, lebih tepatnya adalah dihargai. Meskipun memang ada konsep dikan, tapi tidak semua kata itu bisa disisipkan kata dikan. Karena ada dikan itu memang mengarah ke kata kerja, tapi kata kerjanya ada yang memang kata kerja perintah biasa, tapi ada juga kata kerja biasa, dan ada juga kata yang mengarah ke kata kerja untuk melakukan perbuatan ke orang lain. Ya, seperti itu. Untuk orang lain misalkan membaca jadi membacakan, dibacakan itu untuk kegiatan yang jadinya ke orang lain. Nah, supaya kalimatnya tepat, maka lebih tepatnya dihargakan itu diubah menjadi dihargai. Seperti itu. Karena kita memaknai kalimat ini adalah diberi harga. Bukan diberikan harga. Jadi lebih tepatnya adalah jawaban yang kata dihargakan harusnya diubah jadi dihargai. Ini dilihat dari kalimat ke-9. Jadi setiap ada kata dihargakan itu diubah jadi dihargai, seperti itu. Nah, berikutnya adalah kalimat yang menggunakan kata berpolisemi atau polisemi ya. Polisemi ini ada dari bagian materi tentang hubungan makna. Hubungan makna itu berarti ada keterikatan. Keterikatan itu maknanya seperti halnya nanti kita temukan ada homofon, homograf, homonim, kemudian ada polisemi, kemudian ada denotatif, konotatif, ada sinonim, antonim, ada hipernim, ada hiponim. Nah, masing-masing mereka punya ciri-cirinya. Ini sebagai soal pengetahuan saja. Nah, bahwa polisemi itu adalah kata yang di dalamnya itu ada makna yang terkandung antara denotasi dan konotasi, seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang satu, pemuda itu jatuh cinta pada seorang gadis yang jatuh dari sepeda. Jatuh cinta pertama itu bermakna kias, bukan jatuhnya ke cinta, tapi jatuh cinta itu ya perasaan suka gitu kan ya. Kemudian jatuh dari sepeda berarti artinya jatuhnya benar-benar dari sepeda. Yang kedua adalah setelah apel pagi kami makan apel. Nah, apel dan apel nulisnya sama, tapi bacanya beda. Sehingga ini lebih ke tepatnya adalah homograf. Nah, berikutnya adalah kalimat nomor 3. Sejak saya menjadi kepala sekolah, kepala saya pening. Nah, kepala sekolahnya itu jabatan, berarti bukan makna sebenarnya, artinya kias atau konotasi. Kemudian kepala pening adalah memang kepala yang sebenar-benarnya bagian dari tubuh manusia. Jadi lebih tepatnya jawabannya adalah 1 dan 3. Karena kenapa? Karena di nomor 4 ada tang, bacanya sama, tapi nulisnya yang beda. Kemudian yang nomor 5, ular, itu tidak bisa dikeluarkan dari bisa ular dengan bisa dikeluarkan. Berarti bisa satu, bisa yang satu itu racun, bisa yang kedua dapat. Jadi masing-masing punya ciri tersendiri. Nah, yang jelas yang nomor 2, yang nomor 4 dan yang nomor 5 itu salah. Berarti yang ada 2 dan 4 dan 5 itu salah. Di B ada 4, di C ada 24, di D ada 25, dan di E ada 3 dan 4. 3-nya betul tapi 4-nya yang salah. Jadi pasangan yang tepat adalah jatuh cinta dengan jatuh dari sepeda, konotasi dan denotasi. Kemudian kepala sekolah dan kepala pening. Kepalanya dari anggota tubuh kita. Jadi jawabannya adalah yang 1 dan 3. Nah, berikutnya adalah 2 tanda baca yang salah pada paragraf di atas. Nah, perhatikan baik-baik, yang dibutuhkan adalah tanda baca. Jadi ketika berkaitan dengan tanda baca, maka perhatikan apa kesalahan penulisan tanda dari teks tersebut. Nah, jawabannya sudah kita lihat bahwa jawaban B itu tidak tepat. Kenapa? Nah, kita lihat sendiri tanda koma setelah not, itu gray not itu nama orang, satu orang, tidak apositif. Karena sebelum tahun 1960-an itu sebagai penanda keterangan, gray not-nya itu sebagai nama orang. Jadi gray not dengan kata sebelumnya bukan apositif. Jadi setelah not gak usah ada koma karena subjeknya dihitung 1.
Sementara di bagian kedua adalah tanda petik pada kata kuas kecil. Nah, kita tahu di situ di depannya ada kata arti. Artinya ketika ada kuas, nah ada tanda petik, petik 2 itu harus dibedakan dengan petik tunggal. Petik 2 itu selain dari dialog, dia menyatakan julukan atau makna yang bermakna kias. Makna kias itu memang bisa dimiringkan dan bisa juga dipakaikan tanda petik 2. Tapi ketika ada kata arti atau penanda pengapit keterangan tambahan, maka ini boleh diubah diganti, bukan boleh, harus diganti dengan tanda petik tunggal. Jadi jawabannya tanda koma setelah not itu dihilangkan dan tanda petik pada kuas yang petik 2 itu harus diganti dengan petik 1 atau petik tunggal. Jadi jawabannya untuk nomor ini adalah yang ya betul B. Nah, berikutnya adalah kalimat yang berpola SPO. Nah, kita ketahui bahwa apapun kata di depan itu akan menjadi subjek ketika diikuti oleh predikat. Nah, di antara P ada S dan O, berarti kalimatnya transitif. Berarti kalau kalimat transitif, betul sekali. Cari imbuhan yang dia imbuhannya adalah di atau me, sehingga dia bisa dibolak-balik. Nah, di satu itu ada menemukan, di 2 itu ada berada, di 3 itu ada dekat, di 4 itu memperkirakan. Nah, memang di sini ada O, tapi ditambahkan lagi predikat. Banyak sekali. Jadi SPO tambah P lagi nanti. Kemudian yang nomor 5-nya S dan P. Nah, antara 1 dan 4 kira-kira mana yang lebih tepat? Nah, karena permintaannya hanya SP dan O, berarti kita ikuti ya strukturnya yang tepat adalah yang A. Kenapa yang A? Karena yang D itu SPOP lagi. Nah, tadi sudah dibahas bahwa dalam satu klausa, predikat dan subjek, kalau misalkan lebih dari satu, maka dia harus dipisahkan dengan apa? Boleh dengan tanda baca, boleh dengan konjungsi, atau juga boleh dengan preposisi. Jadi untuk melihat konteksnya, ya jadi kalimatnya tidak ambigu seperti itu. Jadi jawaban untuk bagian ini yang berpola SPO yang paling tepat kita temukan di kalimat nomor 1. Para ahli konservasi menemukan populasi baru orangutan. Kita balik, kalimatnya jadi pasif, populasi baru orangutan ditemukan oleh para ahli konservasi. Karena biasanya pola SPO itu adalah pola yang bisa diubah dari aktif ke pasif, begitupun sebaliknya. Nah, ini juga kalimat di atas merupakan perluasan dari kalimat apa. Berarti ini mencari inti kalimat dari kalimat yang panjang. Nah, kita perhatikan secara saksama dan tentukan subjeknya terlebih dahulu sehingga kita nanti bisa memilih pasangannya yang tepat. Ya, betul. Jawaban ini adalah yang D. Karena ya kita tanyakan dengan kata tanya apa yang dibahas pada kalimat ini, jawabannya Bengkalis. Karena masih A positif, sebuah kabupaten di Riau yang sebagian wilayah sampai Kepulauan Riau, Riau Kepulauan, ada koma, berarti ini A positif, masih menjelaskan Bengkalis. Nah, predikatnya adalah ada kata ternyata memiliki. Nah, ternyata sama memiliki, nah yang ternyata itu modalitas sehingga kata intinya adalah memiliki. Berarti harus ketemu S dan P-nya, Bengkalis dan memiliki. Yang ada kata Bengkalis di opsi ini hanya A sama D. Berarti lihat duel jawaban, mana yang lebih tepat atau antara A sama D. Karena yang A itu masih sebuah kabupaten Riau, itu masih S. Berarti jawabannya D. Nah, berikutnya soal ini berkaitan dengan kalimat yang bermakna peyorasi. Nah, peyorasi itu berkaitan atau terkait dengan tadi yang pembahasan homonim, hipernim, dan seterusnya. Nah, untuk peyorasi ini nanti akan bermakna lawan dengan amel. Amel itu cantik, manis. Berarti kita ibaratkan membaik kalimatnya. Peyo itu kita ingat peyot. Kalau peyot berarti kata-katanya memburuk. Seperti kulit peyot itu berarti memburuk. Mantan, bekas. Nah, yang mantan itu ameliorasi, bekas itu berarti peyorasi. Nah, jawaban yang ini adalah karena kita mencari makna yang peyorasi atau memburuk. Nah, kalimatnya yang berkonotasi negatif, jawabannya adalah nomor 2. Kenapa? Ayah dan ibunya mati. Nah, mati di situ masih terdengar makna negatif gitu. Jadi lebih kesannya masih turun nilai atau rendah nilai maknanya dibandingkan dengan kata wafat,
meninggal dunia atau berpulang ke rahmatullah itu lebih halus. Nah, yang halus itu biasanya memang ameliorasi, yang kasar itu peyorasi, atau yang memburuk itu peyorasi. Kemudian klausa adjektif. Adjektif itu adalah kata sifat. Klausa itu adalah masih dalam bentuk kalimat yang predikatif, ya, yang belum sampai pada tanda baca atau intonasi akhir. Nah, karena adjektif, nah kita lihat klausa mana yang adjektif. Anak kecil memperhatikan, itu kata kerja. B juga memegang-megang kata kerja. D itu memikirkan kata kerja. Yang E memiliki kata kerja. Kalimat yang predikatif untuk yang adjektif adalah yang C, sangat lucu, seperti itu. Nah, ini adalah lawannya kalimat verbal. Verbal itu adalah kata kerja. Kata kerja berarti kita lihat kalimat yang tepat untuk kalimat ini yang mana. Nah, kita sesuaikan konteks kalimatnya. Seperti halnya tadi, kita tahu kata kerja itu imbuhannya adalah bisa kata dasar, imbuhan di, imbuhan me, imbuhan ter, dan imbuhan ber. Nah, seperti yang ditandai supaya lebih mempercepat kalimat ya, karena untuk melihat verbal, kata kerja atau adjektif biasanya ditentukan dari predikatnya. Nah, untuk yang soal ini, menyampaikan kata kerja transitif, berdebat intransitif untuk masih kalimat aktif. Sementara mahal itu kata kerja adjektif. Mahasiswa UI termasuk nomina. Nomina ketemu nomina berarti predikatnya nomina, SP. Berat badannya sangat ideal, adjektif. Nah, karena yang dicari adalah kalimat verbal, berarti jawabannya adalah yang ya, betul. Nah, demikianlah pembahasan hari ini untuk TO ke-10. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk sahabat OI semuanya. Ya, saya Sri Marianti dari Rumah Belajar Daniel. Salam, yes I can. Halo Sobat Oleh dimanapun kalian berada, sekarang kita akan membahas tryout 10 ya, bersama saya Bu Evi. Ya, tentunya kalian semua sudah membaca semua teksnya ya. Sekarang kita akan langsung masuk ke soal nomor 1. Dari topik-topik berikut ini, ya, yang manakah yang terutama merupakan kepedulian penulis, itu yang ditanyakan ya. With which of the following topics is this passage primarily concerned? Ya. Hal ini bisa kita lihat dari paragraf 1 ya. Baik, kita lihat dulu paragraf 1 ya. Sharks have gained an unfair reputation for being fierce predators of large sea animals. Ya. Ikan hiu sudah mendapatkan reputasi yang tidak adil atau tidak fair sebagai predator yang jahat di antara hewan-hewan besar di laut. Ya. Humanity's unfounded fear, rasa takut manusia yang tidak berdasar, and hatred of these ancient creatures, dan kebencian terhadap makhluk purba ini, is leading to a worldwide slaughter that may result in the extinction of many coastal shark species. Sudah menyebabkan pembantaian di seluruh dunia yang menyebabkan kepunahan dari banyak spesies hiu di banyak laut di dunia ini. The shark is the victim of a warped attitude of wildlife protection. Jadi hiu merupakan korban dari sikap yang ya, warped di sini sebetulnya artinya bengkok, artinya tidak benar. Ya, jadi hiu adalah korban dari sikap yang tidak benar ya, terhadap perlindungan satwa liar. Ya. Okay. We strive only to protect the beautiful, non-threatening parts of our environment. Kita berusaha hanya untuk melindungi bagian-bagian yang indah-indah, ya, yang cantik-cantik, ya, yang tidak mengancam lingkungan kita. And in our efforts to restore only non-threatening parts of our earth, we ignore other important parts. Dalam usaha kita untuk memulihkan atau memperbaiki
lingkungan kita, ya, hanya yang tidak mengancam sajalah yang kita lindungi. Ya. Nah, sesungguhnya yang kita lakukan itu, sesungguhnya kita itu sedang mengabaikan bagian-bagian penting lainnya. Ya. Baik. Jadi, yang merupakan sorotan atau perhatian dari si penulis adalah jawaban yang C. Sharks illustrate a problem in wildlife protection. Jadi ikan hiu itu mengilustrasikan sebuah masalah perlindungan satwa liar. Ya. Ya. Kita masuk ke soal nomor 2. How to manage to protect dolphins. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk melindungi dolphin. Ya. Untuk melindungi dolphin, kita lihat di sini, ya di paragraf kedua, the environmentalists generated enough political and economic pressure to prevent tuna companies from buying tuna that had been caught in drift nets. Ya, jadi para pencinta lingkungan itu sudah membuat tekanan-tekanan ekonomi dan juga tekanan politik yang cukup besar untuk melindungi, untuk menghalangi perusahaan-perusahaan tuna, mungkin pengalengan tuna ya, untuk membeli tuna yang tertangkap di jala-jala yang menangkap ikan dolphin maksudnya ya. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang E. They brought political pressure against tuna companies. Ya, kita masuk ke pertanyaan nomor 3. The phrase manage to live, which is underlined in the passage, is used to infer that. Kata manage to live di sini. Ya, itu artinya berusaha untuk mempertahankan hidup. Ya. Nah, di sini artinya surviving was difficult. Ya. Jawabannya yang A. Pertanyaan nomor 4. Which of the following best describes the organization of this passage? Ya. Jadi bagaimana mengatur atau menyusun bacaan ini? Ya. Kita lihat di paragraf 1. Di sini di paragraf 1 ini adalah pernyataan yang menyatakan bahwa hiu menjadi masalah dalam perlindungan satwa liar. Ya. Sedangkan di paragraf kedua itu diberikan contoh yang mendukung, di mana orang-orang lebih melindungi dolphin, ya, bahkan sampai dibuat undang-undangnya. Sementara hiu, ya, makhluk yang sangat efisien katanya, untuk membersihkan laut dan memakan bangkai-bangkai di sana, tidaklah dilindungi. Ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Di paragraf 1 adalah statement, di paragraf kedua adalah contohnya. Kita masuk ke pertanyaan teks kedua ya. Pertanyaan nomor 5. In the last part of paragraph 5, the Coviong holds the belief that, di akhir paragraf 5, ini adalah paragraf kelima, ya. Bagian terakhir dari paragraf 5, ya, menyatakan bahwa ini seperti ini. Instead, ya, melainkan, ya, akan tetapi, jadi dia tuh menyatakan sebuah kontras dari kalimat sebelumnya. Ya. Artinya kita tidak usah melakukan pemonitoran pada lahan tersebut selama 2 tahun. Baik, kita lihat dari sini. Ya. Kita lihat dari sini. Imagine the time, manpower, and cost to survey such an area on foot. Bayangkan waktu, tenaga manusia, dan biaya-biaya untuk mensurvei area-area tersebut dengan berjalan kaki. Ya, to monitor nectar sources
for quality and quantity of production, to count the number of other flower visiting insects, to account for competition, and then to do this over and over for raging years, Cuvillon says. Jadi bayangkan usaha-usaha yang dikeluarkan untuk memonitor sebuah lahan, ya, akan seperti ini dari sisi waktu, usaha manusia, biaya, ya, selama bertahun-tahun. Nah, melainkan we let the honeybees do the hard work of surveying the landscape and integrating all relevant costs, and then providing through their communication this biologically relevant information about landscape quality. Jadi kita tidak akan lakukan ini, melainkan kita akan membiarkan para lebah madu itu melakukan hal-hal tersebut. Jadi ilmuwan ini, Cuvillon ini, meyakini bahwa employing honeybees in a landscape survey is economical. Jadi membiarkan para lebah madu ini meneliti perilaku mereka itu adalah satu tindakan yang murah. Okay. Nomor 6, in organizing the ideas in the passage, the author starts by, dalam menyusun paragraf pada wacana 1 ini, penulis memulainya dengan kalau ditanya tentang dimulai dengan, tentunya kita akan melihat ke paragraf pertama, ya. Baik, di paragraf pertama dikatakan researchers have devised a simple way to monitor white paths of the landscape without breaking a sweat by listening to the conversations honeybees have with each other. Ya, jadi penulis menekankan tentang pentingnya memulai dengan pentingnya menggunakan lebah madu untuk mengevaluasi keadaan lahan, ya, pedesaan tersebut dengan biaya yang sangat murah. Ya, tentunya jawabannya adalah yang A. Ya. Pertanyaan nomor 7. Which reflects the author's attitude towards the topic presented in the first paragraph of the passage. Jadi, dari pilihan-pilihan pada nomor ini, ya, sikap penulis adalah, ya, kita lihat, dia itu sebetulnya sedang mengkritik, ya, biaya yang sudah dikeluarkan oleh Uni Eropa sebesar 41 miliar euro. Ya. Terlihat pada kalimat ini. In the past 2 decades, the European Union has spent 41 billion euro on agri-environment schemes to improve the rural landscape health and are required for all the European Union member states. Ya, jadi sementara, however, there is little evidence evaluating these schemes. Our work uses a novel source of data, the honeybee, an organism that itself can benefit from a healthy rural landscape, to evaluate not only the environment, but also the schemes used to manage that environment. Nah, jadi daripada mengeluarkan uang segini banyaknya, 41 miliar euro, ya, kenapa kita nggak melihat perilaku lebah madu saja, ya, untuk mengevaluasi keadaan kesehatan sebuah lahan, ya. Jadi dia mengkritik. Oke, pertanyaan nomor 8. Ya. Ideas in the second paragraph may be best summarized as, yang ditanyakan adalah paragraf kedua, ya. Inti dari paragraf kedua. Baik, kita lihat paragraf kedua. Cuvillon and her colleagues recorded and decoded the waggle dances of bees
in 3 hives over a 2-year period. Nah, jadi Kubiong ini dan rekan-rekannya mencatat ya bagaimana tarian-tarian dari lebah madu ini selama 2 tahun. Bees dance to tell their fellow bees where to find the good stuff, the best nectar and pollen. Jadi tarian tersebut bisa memberitahu memberitahu rekan-rekan lebah yang lain bagaimana mendapatkan makanan, ya, nektar yang terbaik dan pollen yang terbaik. The angle of their dances conveys information about the direction of resources, while duration conveys distance. Researchers can measure those dance characteristics in a matter of minutes with a protector and timer. Ya, jadi gerakan-gerakan ini dari sudut-sudutnya mereka menari, ya itu memberikan informasi mengenai arah-arah dan sumber-sumber daya. Sementara jangka waktunya atau durasi mereka menari itu menunjukkan jaraknya. Ya, para peneliti ini dapat mengukur semua karakteristik dari tarian tersebut dalam hitungan menit dengan hanya menggunakan sebuah jangka dan sebuah penghitung waktu atau timer. Ya, jadi rangkuman dari paragraf kedua adalah jawaban yang A. The researchers observed the dance behavior of honeybees to set the direction and remoteness of their food source. Begitulah pembahasan dari tryout 10. Ya, sobat Oleh, kita akan bertemu lagi pada pembahasan tryout berikutnya.